Aku baru nonton The Take, itu kayak satu channel YouTube gitu yang isinya tuh kayak video essay tentang film dan karakter-karakter yang ada di film. Jadi dia coba kasih gambaran besar kenapa karakter itu dibuat, karakter itu kayak gimana ya. Pokoknya channel favoritku di YouTube itu salah satu channel favoritku. Dan dia baru ngebahas soal, dan yang menurut aku menarik ini kayak atlet bego, dumb joke. Jadi kayak kamu lihat beberapa karakter-karakter anak SMA di film Amerika, atau mungkin bukan di film bukan karakter anak SMA aja ya, kayak atlet di film Amerika, banyak banget penggambaran kalau mereka itu aslinya bodoh. Atau kalau kalian misalnya pernah nonton Slam Dunk, kalian kan tahu kalau si anak-anak itu kecuali Takenori Akagi, semuanya itu gagal dalam menjalankan studi mereka waktu SMA. Jadi nilai mereka tuh kacau-kacau gitu, sampai mereka diancam nggak bisa ikut pertandingan gara-gara nilai mereka jelek. Dan itu tuh banyak banget kejadian yang digambarin juga sama karakter-karakter di film-film Amerika SMA gitu. Mungkin kalian pernah nonton juga kayak 13 Reasons Why, itu ada salah satu karakter yang ya bodoh lah, atlet kayak gitu. Terus banyak banget kalau ngelihat penggambaran karakter itu ya atlet itu ya bodoh. Sampai aku pun waktu SMP SMA itu nganggapnya ya anak-anak yang nggak bisa pakai otak itu ya baru pakai otot, dan anak-anak yang olahraga itu relatif lebih bodoh daripada anak-anak yang nggak bisa olahraga. Yang aku tangkap sih kayak gitu. Tapi di The Take ini dia coba ngebahas kayak karakter-karakter baru yang baru muncul. Karakter-karakter baru ini ya kayak anak-anak olahraga itu ya juga pintar. Dan ini ngebawa aku ke satu sudut pandangku soal YouTube sekarang. YouTube sekarang itu isinya, kalau kalian tertarik sama bodybuilding, dieting misalnya kayak gitu ya, aku sering banget ngeliat Jeff Nippard atau Jeremy Eder. Jadi Jeff Nippard dan Jeremy Eder ini adalah channel YouTube yang paling sering ngebahas soal bodybuilding. Dan ya di dalam situlah kayak bodybuilding tuh kayak gimana, cara ngebentuk otot tuh gimana. Tapi yang menarik dari yang mereka sampein itu bukan cara mereka nyampein lucu atau gimana, tapi yang mereka sampein itu banyak banget merujuk kembali kepada paper-paper ilmiah. Yang bahkan aku banyak nonton channel-channel lain non gym atau apa, kayak mungkin selevel channel kayak channel Science Indonesia atau channel-channel yang mengeluarkan opini-opini di Indonesia, itu nggak banyak yang channel besar ya, nggak banyak yang ngerujuk ke dalam paper dibandingin sama channel-channel yang ngebahas fitness ini. Maksudku dua channel ini kayak Jeremy Eder dan si Jeff Nippard. Dan dua channel ini tuh menurut aku ya ngegambarin banget kalau kamu tuh bisa athletically sehat dan juga pintar. Dan juga kalau misalnya kalian pernah nonton channelnya Dr. Mike itu channel soal kesehatan gitu kan, dan dia tuh buff, badannya tuh gede banget dan berotot gitu. Jadinya ya kita juga paham kalau wah ini orang pintar plus dia itu badannya bagus, jadi kayak ke gym kayak gitu, atau badannya ototnya gede gitu kan. Tapi kalau kalian lihat sehari-hari gitu ya, kalian tuh ngerasanya kayak ih apaan sih, orang-orang berotot tuh pasti kan shallow, mikirnya kayak gitu. Dan karena hal-hal yang coba disampaikan sama sama media-media yang kita lihat sehari-hari itu ya yang tergambar tuh kayak gitu. Anak gym atau anak yang berotot itu relatively shallow dibandingin sama orang-orang yang misalnya punya dead bod atau yang nggak peduli sama penampilan kayak gitu. Tapi kalau atau malah relatif bodoh, kayak aku pernah nonton satu film juga kayak gitu, bilang bahkan kalau orang yang punya otot itu dan punya gym itu adalah manusia primitif purba. Dan menarik banget sih untuk dilihat lagi ke sekarang ini. Kalau misalnya zaman dulu itu nggak kayak gitu, padahal kalau di The Take itu sampai ngebahas kalau Plato dan kawan-kawannya di zaman Yunani kuno itu bahkan ikut gulat. Mereka adalah pemikir-pemikir besar di zaman itu dan badan mereka tuh bagus. Atau mungkin kalian pernah lihat, pokoknya contoh-contoh zaman dulu tuh nggak pernah
mengotakkan otak di sebelah kiri dan otot itu di sebelah kanan. Jadinya kayak satu hal yang berlawanan. Jadi kalau kamu punya otak berarti kamu tuh nggak punya otot. Kalau kamu punya otot nggak punya otak. Yang jelas bisa sinkron, dan malah banyak paper kalau aku ngelihat di Jeff Nippard atau di Jeremy Eder itu banyak banget yang support kayak perkembangan bikin lebih konsentrasi kayak gitu. Mungkin kalau kalian ngelihat kayak ada atlet yang dia itu bodoh secara akademis, misalnya teman sekelas kalian atau teman kuliah kalian, itu ya mungkin karena dia itu ya nggak menaruh perhatian, dia nggak tertarik sama akademis. Karena menurut aku secara pribadi, orang-orang atlet itu dia itu menghargai persaingan dan menghormati games, ya bikin mereka itu rela naruh perjuangan lebih kalau mereka mau berjuang di situ. Jadi ya menurut aku malah kalau kalian pengen pursuing health itu bukan berarti kalian bodoh. Kalian itu kalau kalian shallow ya kalian shallow, itu bukan dimiliki oleh orang-orang yang berbadan bagus atau berbadan jelek. Ya orang shallow ya orang shallow aja. Misalnya kayak kalian contoh Michael di The Office itu kan ya dia shallow tapi ya dia nggak ganteng bahkan pendek gitu, tapi tetap aja dia tuh shallow. Nggak ada hubungannya dengan kamu itu menarik dan kamu itu shallow. Shallow ya itu cuma shallow aja, kayak ngeliat fisik yang ngeliat fisik aja, nggak ada hubungannya sama fisik kamu sendiri. Menurut aku gitu ya, segitu aja dari aku. Bye bye.